semuanya, welcome to our video. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari mini riset kami dengan judul Analisis Tantangan dan Strategi Mahasiswa dalam Menjaga Budaya Asal di Lingkungan Kampus Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan sendirian. Bersama saya sendiri Agnes Krisma Rosino di Burmalau selaku moderator dan pemateri pertama dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Miranda Purba dengan NIM 3223131019. Perkenalkan, nama saya Adindaria Jelita Sitorus dengan NIM 3222331004. Perkenalkan, saya Jutzaira Rifani Kamza dengan NIM 3221131007. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memperkenalkan dirinya. Langsung saja kita masuk ke dalam materi pertama kita, yaitu latar belakang dari penelitian kami kali ini. Adapun latar belakang dari penelitian kami kali ini adalah Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan budayanya. Hal ini mencakup berbagai suku, bahasa, dan tradisi. Namun, pada era globalisasi ini, identitas budaya lokal seringkali menghadapi tantangan besar. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan budaya tersebut. Namun, sayangnya fenomena kurangnya rasa peduli mahasiswa terhadap budaya Indonesia sebagai identitas nasional semakin mengkhawatirkan. Mereka cenderung lebih tertarik kepada tren budaya populer dari luar negeri dan kurang mempelajari seni serta budaya tradisional yang merupakan bagian integral dari warisan budaya kita. Selain itu, ada tantangan lain yang harus dihadapi, yaitu minimnya penggunaan bahasa daerah, kurangnya minat pada seni dan tradisi lokal, serta hilangnya nilai-nilai luhur seperti gotong royong. Budaya konsumtif dan kehilangan rasa bangga terhadap produk lokal juga turut berkontribusi pada lunturnya budaya bangsa. Di lingkungan kampus sendiri yang multikultural, mahasiswa dituntut untuk dapat beradaptasi tanpa kehilangan identitas budaya asal mereka. Sikap terbuka dan rasa ingin tahu terhadap perbedaan budaya menjadi kunci dalam proses adaptasi ini. Partisipasi dalam kegiatan budaya dan akademis yang melibatkan berbagai kelompok etnis atau internasional dapat membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selain itu, keterampilan komunikasi yang baik dan menjaga identitas budaya lokal melalui partisipasi aktif dalam kegiatan yang menggabungkan budaya lokal sangat penting. Untuk mempertahankan budaya asal serta meningkatkan kesadaran multikultural di lingkungan kampus, mahasiswa sendiri dapat berperan sebagai agen perubahan sosial. Melalui penelitian kali ini, kami akan menganalisis apa saja tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dan serta strategi apa yang mereka terapkan untuk menjaga atau mempertahankan budaya asal mereka di lingkungan kampus yang sangat beragam. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam beberapa masalah atau rumusan masalah yang kami ambil dalam penelitian kami kali ini. Pertama adalah budaya atau suku apa saja yang paling dominan di jurusan pendidikan geografi. Lalu yang kedua ada apa saja tantangan yang dihadapi mahasiswa jurusan pendidikan geografi dalam menjaga dan melestarikan budaya asal mereka di lingkungan kampus Universitas Negeri Medan. Lalu yang ketiga itu adalah strategi apa yang dapat diterapkan oleh mahasiswa jurusan pendidikan geografi untuk mempertahankan budaya asal serta meningkatkan kesadaran multikultural di lingkungan Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan penelitian kami adalah yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis budaya atau suku apa yang paling dominan di jurusan pendidikan geografi. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa jurusan pendidikan geografi dalam menjaga dan melestarikan budaya asal mereka di lingkungan kampus Universitas Negeri Medan. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan oleh mahasiswa jurusan pendidikan geografi dalam upaya mempertahankan budaya asal serta meningkatkan kesadaran multikultural di lingkungan Universitas Negeri Medan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada saudari Miranda. Kepada saudari Miranda, saya persilahkan. Saya
akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka keberagaman budaya Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya dan kemajemukan. Nah, keberagaman budaya adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang bermacam-macam dalam kehidupan bermasyarakat yang diperoleh manusia dari proses belajar, menurut Teddy Sutardi tahun 2020 halaman 9-10. Sehingga keberagaman budaya merupakan sebagai suatu kondisi dalam masyarakat yang menunjukkan adanya perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, aspek tersebut mencakup suku bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya. Dalam kondisi keberagaman budaya ini, terdapat berbagai macam sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia yang sangat beragam. Nah, keberagaman ini muncul dari proses belajar yang dialami oleh individu dalam masyarakat. Melalui proses belajar, manusia memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berbeda-beda yang kemudian tercermin dalam perilaku dan hasil karya mereka. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia itu sangat banyak suku yang ada di Indonesia, sehingga suku ini menjadi ciri khas dari negara Indonesia. Yang pertama itu ada suku Jawa. Nah, suku Jawa ini yaitu suku yang berasal dari Jawa, dan ini merupakan suku yang memiliki campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Nah, suku yang kedua adalah suku Sunda. Suku Sunda yaitu suku yang bermukim di wilayah Banten dan Jakarta, dengan istilah Sanskertanya yang berarti Sunda itu adalah bersinar terang dan putih. Nah, yang berikutnya adalah suku Batak. Suku Batak merupakan suku yang berasal dari Pulau Sumatera Utara. Suku Batak ini ada beragam, teman-teman, seperti suku Batak Mandailing, suku Batak Pakpak, suku Batak Toba, suku Batak Karo, suku Batak Simalungun, dan juga ya hanya ini saja, teman-teman. Kemudian ada juga suku Betawi. Nah, suku Betawi ini juga merupakan suku asli dari wilayah Jakarta yang merupakan keturunan dari penduduk yang bermukim di Batavia sejak abad ke-17. Nah, berikutnya adalah suku Dayak. Suku Dayak adalah suku yang asli berasal dari Pulau Borneo atau Kalimantan. Nah, berikutnya adalah suku Asmat. Suku Asmat ini berasal dari Papua. Yang berikutnya adalah suku Bugis. Nah, ciri utama dari suku Bugis ini adalah bahasa dan adat istiadatnya dari kelompok etnis ini, sehingga pendatang dari Melayu dan Minangkabau yang merantau ke Sulawesi sejak abad ke-15 dan juga dikategorikan sebagai masyarakat Bugis. Berikutnya adalah suku Madura. Nah, suku Madura ini merupakan suku yang cukup terkenal ya, teman-teman. Berikutnya adalah suku Minang. Nah, suku Minang ini merupakan suku yang mengambil garis keturunan dari marga ibu atau disebut dengan matrilineal. Nah, suku Minang ini dikenal dengan rumah gadang ya, kawan-kawan. Nah, kemudian ada suku Baduy. Nah, suku Baduy ini merupakan suku dari pedalaman Banten yang hidup secara terisolasi dari dunia luar, khususnya masyarakat Baduy dalam yang hidup lebih sederhana dan menyatu dengan alam. Berikutnya adalah suku Bali. Nah, suku Bali ini adalah suku yang berasal dari masyarakatnya sendiri atau dinamakan Wangsa. Berikutnya adalah suku Ambon. Nah, suku Ambon ini merupakan suku yang terbesar di Maluku, yang merupakan campuran dari suku Austranesia sampai Papua. Nah, berikutnya adalah suku Gayo. Suku Gayo merupakan suku golongan ras Proto Melayu yang berasal dari India. Ada 3 kelompok dalam suku Gayo. Yang pertama ada Meriah yang berasal dari Aceh Tengah. Yang kedua ada suku Lues disebut Gayo Lues, dan yang ketiga ada suku Aceh Tamiang yang berasal dari Gayo Belang. Berikutnya ada suku Tengger. Nah, suku Tengger ini berasal dari Gunung Bromo ataupun dari Malang. Berikutnya adalah suku Sasak. Nah, suku Sasak ini terletak di Lombok. Nah, masyarakat suku Sasak memiliki bangunan rumah yang terbuat dari tanah liat yang dicampur dengan kotoran kerbau. Kemudian ada suku Sumbawa. Nah, suku Sumbawa merupakan suku yang berasal dari Sumbawa ataupun Nusa Tenggara Barat yang memiliki hasil hutan yang baik karena berada di perbukitan. Berikutnya adalah suku Flores. Nah, suku Flores ini merupakan adanya percampuran antara etnis Portugis, Melanesia, dan Melayu sehingga membentuk suku Flores. Berikutnya adalah suku Toraja. Suku Toraja merupakan suku yang berasal dari Sulawesi Selatan yang mendominasi di populasi di kota Makassar. Berikutnya adalah suku Osing. Nah, suku Osing ini ataupun Jawa Osing maupun Wong Belembangan merupakan penduduk asli dari Banyuwangi. Berikutnya itu ada suku Mandar. Nah, suku Mandar ini merupakan suku yang ada di Sulawesi Barat serta sebagian di Sulawesi Selatan dan Tengah. Nah, istilah Mandar itu merupakan ikatan persatuan antara 7 kerajaan di pesisir atau Pitu Babana Binanga serta 7 kerajaan di gunung atau Pitutu Uluna Salu, dan semua bangsa ini dipersatukan melalui perjanjian yang dilakukan oleh para leluhurnya di Alewuang, Batu di Luyo.
Sekian mengenai suku secara garis besar yang ada di Indonesia. Nah, keberagaman budaya di Indonesia tersebut tentunya memiliki tujuan. Yang pertama itu, tujuan dari keberagaman di Indonesia itu tentunya untuk mempererat persatuan dan kesatuan nasional, dan ini membuat hidup masyarakat di Indonesia lebih harmonis dan saling mendukung, yang pada akhirnya dapat memperkuat persatuan nasional Indonesia. Dan tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Nah, kreativitas dan inovasi ini merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, khususnya di Indonesia, baik itu kreativitas dalam tingkat individu, organisasi, ataupun secara keseluruhan. Nah, berikutnya adalah untuk memperkaya identitas nasional Indonesia, untuk menambah kebanggaan nasional dan memperkuat jati diri sebagai bangsa yang besar dan majemuk. Berikutnya yaitu untuk mendorong menjadi individu yang lebih toleran dan berwawasan luas. Nah, tujuan berikutnya adalah untuk meningkatkan ekonomi melalui produk-produk kerajinan. Dapat kita lihat seperti adanya batik atau tenun, ukiran kayu, bentuk meja ataupun lemari. Terus ada juga perhiasan tradisional, dan juga ada seperti ulos atau sortali yang ada di kepala Batak ya teman-teman. Jadi ini tentunya akan menambah nilai ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Berikutnya adalah meningkatkan pariwisata. Tentu ya teman-teman, jika Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat banyak, maka tentunya akan menarik perhatian wisatawan untuk melihat apa saja yang ada di Indonesia, apa saja keberagaman tersebut, sehingga menaikkan pariwisata di Indonesia. Berikutnya adalah untuk membangun perdamaian dan stabilitas sosial. Nah, ini memiliki peran penting untuk membangun perdamaian tersebut. Nah, maka dipromosikan dialog dan saling pengertian antar budaya, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan dan harmoni sosial dapat terjaga dan berkelanjutan. Nah, seperti kajian pustaka yang dapat kami ambil, yaitu kajian pustaka yang berjudul seperti jurnal yang dapat kami ambil, yaitu dari jurnal komunikasi yang berjudul komunikasi antar budaya dalam mempertahankan eksistensi budaya lokal mahasiswa perantau sekolah vokasi IPB University. Dan ini penelitiannya bertujuan untuk mengidentifikasi strategi apa yang digunakan oleh mahasiswa perantau dalam berkomunikasi dan mempertahankan eksistensi budaya lokal mereka. Nah, variabelnya yaitu terdiri dari dua, yaitu strategi komunikasi antar budaya dan tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa perantau dalam mempertahankan eksistensi budaya lokal mereka. Adapun teknik pengumpulan yang dilakukan adalah wawancara yang mendalam dan studi pustaka. Wawancara dilakukan secara online, mereka menggunakan Google Form, mereka menggunakan platform berupa Zoom ataupun Google Meet yang memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan informan. Nah, informan yang dipilih ada tiga mahasiswa yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Berikut analisis data yang dilakukan, yaitu melalui beberapa tahapan sistematis, dimulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Setelah melakukan wawancara yang mendalam dengan informan, peneliti melakukan reduksi data, yaitu proses seleksi dan penyaringan informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi data yang relevan dan signifikan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang terstruktur yang memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian selanjutnya. Nah, peneliti melakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul yang dari data yang dikumpulkan, baik dari wawancara ataupun studi pustaka. Nah, hasil yang ditemukan yaitu bahwa mahasiswa perantau di sekolah vokasi IPB University menerapkan berbagai strategi untuk mempertahankan eksistensi budaya lokal mereka, meskipun mereka menghadapi sejumlah tantangan. Nah, mereka menggunakan strategi melalui komunikasi antar budaya, yaitu mahasiswa perantau berhasil berinteraksi dan berbagi pengalaman dengan teman-teman dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, yang pada gilirannya itu untuk memperkuat identitas budaya mereka. Nah, penelitian ini mengidentifikasi bahwa partisipasi dalam organisasi mahasiswa daerah seperti ada OMDA yang menjadi salah satu cara efektif bagi mahasiswa untuk tetap terhubung dengan budaya asal mereka. Selain itu, mahasiswa juga berusaha mempertahankan bahasa daerah mereka dalam berkomunikasi sehari-hari, meskipun terpengaruh oleh penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa gaul di lingkungan kampus, tantangan dan dunia kampus. Dan dalam menghadapi tantangan mereka seperti adanya perbedaan pandangan budaya, gaya hidup, dan pengaruh globalisasi tetap menjadi hambatan yang lebih signifikan. Namun mahasiswa perantau masih menunjukkan ketahanan dan kemampuan adaptasi mereka yang baik, sehingga mereka dapat mengatasi tantangan tersebut dan terus memperkenalkan dan juga menjaga keberadaan budaya lokal mereka di tengah lingkungan kampus yang multikultural.
Adapun dari kerangka berpikir penelitian ini yaitu bahwa pentingnya menjaga budaya asal sebagai identitas mahasiswa. Nah, kami akan menganalisis tantangan apa yang dihadapi mahasiswa di dunia kampus dalam menjaga budaya asal mereka. Kemudian juga kami akan menganalisis strategi yang diterapkan oleh mahasiswa dalam menghadapi tantangan tersebut dan juga menjaga budaya asal mahasiswa di dalam lingkungan kampus. Nah, dari kedua sisi tersebut kami akan menarik kesimpulan mengenai analisis tantangan mahasiswa dan strategi apa yang mereka terapkan, dan juga saran yang dapat diberikan dalam menghadapi tantangan dan strategi mahasiswa dalam menjaga budaya asal di lingkungan kampus. Baik, terima kasih kepada Saudari Miranda yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu adalah metodologi penelitian yang akan dijelaskan oleh Saudari Adinda. Kepada Saudari Adinda saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Nah, yang pertama itu gambaran umum lokasi penelitian, di mana kami melakukan penelitian tepatnya di Universitas Negeri Medan yang berlokasi di Jalan William Iskandar Pasar 5 Medan Estate, Percut Setuan, Deli Serdang. Nah, yang kedua, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang kami gunakan itu ada 3. Yang pertama yaitu metode observasi, di mana kami melakukan secara pengamatan, dan yang kedua itu dengan kuesioner, di mana kami mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa yang akan dijawab secara terbuka dengan berdasarkan opini mereka sendiri, dan ini akan kami sebar kepada sebanyak 15 orang melalui web Google Form. Nah, yang ketiga itu dengan studi kepustakaan, di mana kami mendapatkan referensi dari buku, artikel maupun jurnal. Nah, selanjutnya itu teknik analisis data. Penelitian yang kami gunakan ini ada bersifat kualitatif, yang bersifatnya abstrak dan tidak dapat terukur. Baik, terima kasih kepada Saudari Adinda yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya materi kita akan dijelaskan oleh Saudari Cut. Kepada Saudari Cut saya persilahkan. Ya baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan penelitian mini riset kami. Adapun penelitian ini terlebih dahulu kami mencari dominasi budaya apa saja yang ada di jurusan pendidikan geografi. Adapun hasil perolehan data menunjukkan bahwa komposisi suku di jurusan pendidikan geografi ini cukup beragam, dengan mayoritas mahasiswa berasal dari suku Batak, terutama Batak Toba yang mencapai 81,3%. Selain itu, suku Karo mencakup 5,7%, Nias sebanyak 4,9%, Jawa 3,5%, Minang 2,8%, Melayu 1,2%, dan Aceh sebanyak 0,6% dari keseluruhan Stambuk 2023 dan 2022. Dengan lebih dari 80% mahasiswa berasal dari suku Batak, tidak mengherankan jika budaya ini sangat dominan dalam lingkungan di kampus. Penggunaan bahasa Batak dalam komunikasi sehari-hari menjadi salah satu indikator kuat dominasi budaya tersebut. Yang pertama adalah dominasi budaya mayoritas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, budaya Batak Toba sangat mendominasi kehidupan sosial dan akademik mahasiswa. Penggunaan bahasa Batak dalam percakapan sehari-hari dan pengaruh nilai budaya Batak dalam interaksi sosial membuat mahasiswa dari suku lain harus beradaptasi dengan kebiasaan yang tidak selalu sesuai dengan latar belakang budaya mereka. Dalam beberapa kasus itu, contohnya aja seperti orang yang berbudaya Batak itu pastinya akan lebih lugas dan tegas dalam berbahasa. Namun dalam beberapa suku pasti akan memandangnya berbeda, seperti terlalu keras orang Batak tersebut. Padahal tidak seperti itu ya teman-teman. Nah, hal-hal tersebutlah pastinya akan sering membuat kesalahan paham antar mahasiswa pendidikan geografi. Nomor 2, tekanan sosial dan asimilasi mahasiswa. Seringkali mahasiswa menghadapi tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan norma dan kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan kampus.
dalam upaya untuk diterima dalam kelompok sosial ataupun organisasi kemahasiswaan. Beberapa mahasiswa memilih untuk menekan ekspresi budaya asal mereka dan lebih banyak mengikuti kebiasaan yang umum di lingkungan kampus. Hal ini tentu saja akan berpotensi dalam mengurangi keterlibatan mereka dalam kegiatan budaya yang berhubungan dengan identitas etnis mereka sendiri. Dalam jangka panjang, pastinya ini akan menyebabkan penurunan kesadaran budaya dan berkurangnya praktik budaya tertentu di kalangan mahasiswa. Lalu yang ketiga itu adalah kurangnya wadah ekspresi budaya. Nah, kurangnya wadah atau platform khusus untuk mengekspresikan dan melestarikan budaya asal. Meskipun ada berbagai organisasi kemahasiswaan, tidak semua organisasi tersebut secara aktif mendukung kegiatan yang bertujuan untuk pelestarian budaya mahasiswa yang ingin mengadakan acara budaya ataupun diskusi tentang identitas budaya seringkali menghadapi kendala administratif, kurangnya dana atau minimnya partisipasi dari mahasiswa lainnya. Akibatnya, kegiatan budaya seringkali hanya terbatas pada perayaan tertentu dan tidak menjadi bagian dari aktivitas akademik yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada pengaruh modernisasi dan tren global. Selain faktor sosial dan akademik, tantangan dalam menjaga budaya asal juga datang dari perubahan gaya hidup dan pengaruh modernisasi. Mahasiswa yang datang dari daerah-daerah ataupun suku apapun itu bahkan sering sekali sampai tidak tahu bahasa daerahnya sendiri, namun lebih mengetahui bahasa Korea, bahasa Jepang maupun bahasa asing lainnya. Itu karena pengaruh dari media sosial seperti TikTok, Instagram, karena lakunya K-pop, tren K-pop ada ataupun tren Jepangan yang sangat marak terjadi saat ini. Nah, mengikuti tren modern, mereka merasa akan lebih diterima oleh remaja-remaja lainnya. Lalu selanjutnya itu kurangnya apresiasi terhadap budaya minoritas. Nah, kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap budaya minoritas juga menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun toleransi antar budaya cukup tinggi di lingkungan kampus, masih ada mahasiswa yang kurang mengenal atau memahami budaya lain di luar budaya dominan. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan kurangnya minat terhadap kegiatan budaya dari suku lain, serta terbatasnya ruang diskusi tentang keberagaman budaya dalam jangka panjang. Nah, hal ini pastinya akan membuat beberapa budaya kurang dikenal dan terpinggirkan dalam kehidupan lingkungan kampus. Adapun beberapa strategi yang digunakan mahasiswa untuk mempertahankan budaya asalnya itu, yang pertama, menggunakan bahasa daerah dalam percakapan. Nah, di tengah aktivitas perkuliahan, mahasiswa sering menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi informal, terutama saat berinteraksi dengan teman daerahnya. Seperti saat bercanda ataupun bahkan memperkenalkan bahasa ibu mereka itu ke teman-teman yang tidak tahu sama sekali. Nah, yang kedua itu aktif dalam organisasi dan komunitas suatu suku tertentu di kehidupan kampus. Nah, mahasiswa pendidikan geografi juga kerap kali bergabung dalam himpunan suatu perkumpulan suatu suku. Seperti kita ketahui ada IMKA, terus ada Ikatan Mahasiswa NIAS dan lain sebagainya. Jadi ini dijadikan tempat mereka berdiskusi, berbagi pengalaman, serta merancang kegiatan pastinya bertema budaya. Dan hal ini juga menjadi ruang aktualisasi budaya sekaligus memperkenalkannya pada mahasiswa lintas suku lainnya. Lalu selanjutnya menginisiasi dan terlibat dalam kegiatan budaya. Nah, beberapa dari mahasiswa juga aktif menyelenggarakan acara seperti pertunjukan tari daerah, pameran budaya, ataupun lomba-lomba lainnya yang terkait budaya. Seperti yang sebelumnya dibilang, karena mereka mengikuti organisasi ataupun himpunan-himpunan terkait suku tertentu. Nah, selain mengikuti himpunan suku tertentu juga mereka seperti HMJ itu juga ada mengadakan, HMJ Pendidikan Geografi sendiri itu juga pernah mengadakan acara terkait keberagaman budaya di jurusan. Nah, hal ini menjadi hal yang baik dan memperkenalkan
beragam budaya yang ada di jurusan pendidikan geografi. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan media sosial. Nah, beberapa mahasiswa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten budaya seperti video edukatif tentang budaya lokal, dokumentasi tradisi daerah, ataupun penggunaan bahasa daerah dalam konten. Nah, kenapa seperti itu? Karena pastinya terdapat tugas-tugas yang berkaitan dengan budaya. Contohnya aja mata kuliah Pancasila, terus mata kuliah yang saat ini kita sedang pelajari, studi masyarakat Indonesia, itu berkaitan dengan budaya. Pasti tugas-tugas mini risetnya ataupun tugas project dan lain sebagainya itu pasti akan berkenaan dengan budaya-budaya ataupun keberagaman budaya, yang mananya beberapa dosen sendiri ada yang menyuruh untuk mengupload di media sosial seperti YouTube, TikTok, ataupun akun media sosial pribadi seperti Instagram dan lain sebagainya. Nah, hal ini tentunya akan mendorong mahasiswa untuk lebih kenal lagi dengan budaya Indonesia ataupun budaya masing-masing. Nah, selanjutnya itu menjalin relasi antar budaya. Sikap terbuka dan menghargai keberagaman menjadi nilai penting, dan mahasiswa sendiri aktif berdiskusi lintas suku, itu baik saat kerja kelompok maupun di luar kelas, sehingga tercipta lingkungan yang inklusif dan saling menghormati budaya masing-masing. Lalu selanjutnya itu adalah integrasi budaya dalam akademik. Tema budaya kerap diangkat dalam tugas seperti studi pemetaan budaya lokal atau kajian dampak modernisasi terhadap budaya daerah. Pasti akan ada yang bersinggungan, walaupun kita geografi, akan ada yang bersinggungan dengan budaya-budaya ataupun tradisi daerah tertentu di beberapa mata kuliah. Jadi hal ini tentu saja akan menjadi dorongan mahasiswa untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Indonesia ataupun nilai-nilai budaya asal mereka sendiri. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Cut yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya kita sampai pada penghujung presentasi kami kali ini, yaitu pada bagian kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudari Adinda. Kepada Saudari Adinda saya persilahkan. Adapun kesimpulan dari mini riset kami yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dari latar belakang budaya minoritas menghadapi berbagai tantangan dalam mengekspresikan identitas budaya mereka di lingkungan kampus. Tantangan tersebut meliputi dominasi budaya minoritas, keterbatasan sarana dan wadah untuk menampilkan kebudayaan mereka, serta tekanan sosial yang menyebabkan sebagian mahasiswa enggan untuk menunjukkan identitas budayanya secara terbuka. Selain itu, kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap keberagaman budaya di lingkungan akademik juga menjadi kendala yang memperkuat perasaan keterasingan terhadap mahasiswa minoritas. Nah, namun demikian, mahasiswa dengan latar belakang budaya minoritas tetap berupaya menghadapkan dan memperkenalkan budaya mereka melalui berbagai cara, seperti mengikuti organisasi kemahasiswaan berbasis budaya, mengadakan kegiatan kebudayaan, serta memanfaatkan media sosial dengan sarana bagi informasi dan edukasi. Nah, upaya ini menunjukkan adanya semangat inklusivitas dan keberagaman yang perlu didukung oleh semuanya. Baik, terima kasih kepada Saudari Adinda yang sudah memberikan kesimpulan pada presentasi hasil mini riset kami kali ini. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.